Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone kelas menengah yang belum lama ini dirilis. Ini adalah Realme 9 versi 4G. Ini adalah smartphone kelas menengah yang menonjolkan kemampuan kameranya. Jadi smartphone ini dilengkapi dengan 3 buah kamera belakang dengan kamera utamanya itu 108 megapiksel. Kelebihannya adalah dia menggunakan sensor Samsung generasi terbaru yakni ISOCELL HM6 yang menawarkan kualitas foto yang lebih baik dibandingkan sensor 108MP sebelumnya. Kemudian smartphone ini sudah menggunakan layar Super AMOLED, refresh rate-nya 90Hz jadi lebih mulus. Kemudian sensor sidik jarinya itu ditaruh di bawah layar under screen yang terintegrasi dengan sensor heart rate, jadi kita bisa mengukur detak jantung langsung dari sensor sidik jarinya. Untuk performanya nggak terlalu istimewa sih, ini ada Snapdragon 680 dan baterainya 5000 mAh. Kemudian saya dapat varian RAM 8GB dan internal 128GB. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana HP ini, langsung kita lakukan unboxing terlebih dahulu. Oke, ini smartphone Realme 9 4G nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian? Di sini ada petunjuk penggunaan, kartu garansi, dan kemudian SIM card ejector. Kemudian di sini ada soft case bening. Kemudian ini adalah unit smartphone-nya. Kemudian kita sudah mendapatkan charger di sini. Dayanya kalau nggak salah itu 33 watt ya. Kemudian kabel USB Type-C. Jadi ini dalam paket pembeliannya cukup lengkap kecuali headset ya. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Realme 9 4G. Dan inilah tampilan desain casing belakangnya. Saya dapat varian warna Meteor Black. Ini tampilannya itu cukup elegan ternyata ya. Sama sekali nggak terkesan murahan. Ini casing belakangnya ini kayaknya sih terbuat dari bahan polikarbonat, tapi terkesan kayak kaca gitu dengan finishing matte. Jadi nggak mudah meninggalkan jejak sidik jari, dan ketika terkena cahaya itu menimbulkan pantulan yang cukup dinamis dan menarik ya, elegan banget. Kemudian kalau kita lihat dari housing kameranya ini mirip dengan Realme GT Pro ya, desainnya seperti ini. Dan di sini ada tulisannya 108 megapiksel. Oke, di bagian sisi pinggirnya ini framenya agak melengkung, jadi nggak terlalu flat. Sebenarnya saya nggak begitu suka yang flat-flat banget karena nggak enak digenggam. Tapi kalau di smartphone Realme 9 4G ini agak melengkung, jadi digenggamnya lebih nyaman. Kemudian kita lihat di sisi ini framenya ini cukup kuat ya. Nggak tahu ini terbuat dari metal atau polikarbonat, tapi dilihat dari ketukannya seperti metal ya. Kemudian dari sisi depan nggak terlalu istimewa, sama seperti smartphone lainnya dengan layar punch hole di bagian sudutnya. Ya, di bagian sini ada lubang kamera depan ya, bagian depannya ini. Kemudian di sini ada earpiece dan di sini ada sensor proximity dan sebagainya. Kemudian di sini ada sensor sidik jari yang terletak di bawah layar yang terintegrasi dengan heart rate sensor. Sementara kita lihat di sisi belakang ada 3 buah kamera terdiri dari kamera utama, ultrawide dan makro. Kemudian di sini ada logo Realme. Sementara di bagian bawah di sini ada speaker grill, port USB Type-C, mikrofon dan port audio 3,5 mili. Sementara di sisi kanan ini ada tombol power, dan di sisi atasnya ada mikrofon yang kedua. Sementara di sisi kiri ada tombol volume dan ada SIM card-nya. Kita coba buka. Ini Realme 9 Pro 4G menggunakan triple slot ya, jadi kita bisa mengaktifkan dual SIM sekaligus bersamaan dengan micro SD untuk ekspansi memori. Oke, secara umum desain smartphone ini cukup elegan, solid, dan ini tipis juga ringan, jadi enak banget buat digenggam ya. Oke guys, ini smartphone Realme 9 4G nya sudah saya lakukan setup. Tampilannya seperti ini. Bagi yang udah pernah pakai Realme pasti nggak asing lagi dengan tampilan Realme UI ya. Ini Realme UI versi 3.0 dan menggunakan basis Android 12. Ini tampilannya seperti ini. Realme UI 3.0 ini terdiri dari lock screen, kemudian ada home screen, dan di sini ada app drawer. Jadi semua aplikasi tambahan tersedia di sini, tampil di sini ya. Oke, di sini Realme 9 Pro 4G ini sudah mengusung layar Super AMOLED. Nih teman-teman bisa lihat layarnya itu cukup padat, colorful, dan
mampu menghasilkan warna hitam yang pekat karena memang teknologi AMOLED kelebihannya di situ. Selain itu refresh rate-nya itu 90 Hz, jadi kalau scrollingnya bisa lebih mulus seperti ini. Scrollingnya bisa lebih mulus, lebih enak lah dia di mata. Kemudian viewing angle-nya juga luas, ini bisa kita lihat dari sudut-sudut ekstrim begini masih cukup jelas. Oke, kemudian kalau kita lihat dari tampilan antarmukanya, di sini terlihat beberapa aplikasi yang terinstall di Realme 9 4G ini adalah antara lain adalah Google Apps. Di sini aplikasi bawaan Google-nya cukup banyak ya, semuanya udah terinstall. Kemudian ada aplikasi-aplikasi yang tambahan lain seperti aplikasi Baca Plus, Agoda, Booking.com. Kemudian ada aplikasi lagi Hayfan, Hello, JNT, kemudian Lazada, LinkedIn. Kemudian masih ada lagi aplikasi Snack Video, Snapchat, Shopee. Kemudian ada Twitter, WhatsApp, udah terinstall di sini ya. Ini sebenarnya aplikasi bawaannya cukup banyak, ya bisa dikatakan bloatware-nya lumayan banyak, tapi kita bisa hapus untuk aplikasi yang nggak kita gunakan. Oh ya, ini refresh rate dari Realme 9 4G ini bisa kita atur melalui menu setting dan display. Di sini kita bisa memilih refresh rate antara auto, high, dan standar. Saya pilih auto secara default ya. Ini Realme 9 4G ini sudah mengusung Android 12 dengan antarmuka Realme UI versi 3. Basisnya sudah Android 12, jadi udah termasuk baru ya. Salah satu keunggulan dari Realme 9 4G ini adalah fitur keamanannya lengkap. Ada fingerprint, ada Face ID, ada lock screen password. Kemudian di sensor sidik jarinya ini terintegrasi dengan heart rate sensor, jadi kita bisa mengukur detak jantung kita secara real time dengan cara menyentuh layarnya. Oke, ini melalui device info HW kita lihat bahwa Realme 9 4G ini mengusung sistem operasi Android 12 dilengkapi dengan layar resolusi Full HD. Kemudian kita lihat di sini SoC-nya sudah menggunakan Snapdragon 680 yang spesifikasinya masih mirip-mirip dengan Snapdragon 662 atau 665. Kemudian kita lihat di sistemnya sudah menggunakan Android 12. Kemudian kita lihat di screen-nya, di sini secara default menggunakan refresh rate 90 Hz dan terdeteksi mendukung HDR10. Kemudian di sini free RAM-nya itu sekitar 4,7 GB. Kemudian untuk free storage-nya itu adalah 97,16 GB dari 128. Ini varian RAM 8 GB ya. Kemudian untuk kameranya menggunakan sensor Samsung S5KH HM6 atau Samsung ISOCELL HM6 yang untuk 108 megapikselnya. Kemudian untuk kamera depannya 16 megapiksel ini menggunakan sensor IMX471. Kemudian untuk ultra wide angle-nya menggunakan OmniVision OV08D10 dan untuk makronya menggunakan Galaxy Core GC021. Kemudian baterainya ini dilengkapi dengan kapasitas 5000 mAh yang mendukung super dart charge 33 watt. Ini keunggulan utama dari Realme 9 4G ini adalah dukungan kameranya yakni 108 megapiksel yang dilengkapi dengan sensor terbaru dari Samsung. Ini kita coba jalankan aplikasinya. Ini tampilan aplikasi kamera Realme. Kita lihat di menu atasnya ini ada pengaturan LED flash, kemudian di sini ada HDR, di sini ada AI, kemudian ada aspek ratio. Untuk membuka menu di dalamnya kita bisa mengatur setting. Kemudian bagian setting ini kita bisa mengatur ada watermark, grid lines, level, shutter speed, shutter zone, flip selfie dan sebagainya. Kemudian di bagian sini ada shortcut untuk mengakses Google Lens. Kemudian untuk mengatur lensa yang digunakan, ini ultra wide, ini wide, kemudian ini zoom 3 kali. Kemudian di sini ada filter. Sementara di bagian bawah ini ada mode yang bisa kita pilih, mulai dari street, kemudian ada mode night, ada video, foto, portrait, 108 dan mode yang lain seperti mode pro, panorama, ultra makro, movie, slow mo, time lapse, text scanner dan tilt shift. Kita coba buka yang pro. Di sini mode pro kita bisa mengatur mulai dari shutter speed, ISO dan focus distance, jadi lengkap ya. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil fotonya.
kita langsung lakukan jepret terlebih dahulu. Oke guys, ini adalah hasil jepretan kamera belakang dari Realme 9 4G. Ini hasilnya ternyata jauh di atas ekspektasi laptop ya. Ternyata hasilnya cukup detail dengan kondisi cahaya yang tidak terlalu bagus. Ini mampu menghasilkan detail yang baik. Ini bisa di zoom sampai segini, debu-debunya terlihat detail banget. Kemudian di sini adalah hasil kamera ultrawide. Detailnya masih di bawahnya kamera utama, tapi dynamic range-nya bagus karena di sini backlight biasanya nggak kelihatan. Ini bagian luarnya. Dan untuk kamera utamanya warnanya lebih keluar, lebih menonjol ya. Kemudian detailnya juga lebih bagus. Selain itu dynamic range-nya juga luas, fokusnya cukup cepat dan akurat ya. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana kamera selfie-nya, laptop ya coba terlebih dahulu. Ini adalah hasil jepretan kamera selfie dari Realme 9 4G. Ini hasilnya cukup bagus, detail dengan dynamic range yang luas karena di belakangnya ini sebenarnya adalah backlight yang lumayan parah karena sore hari. Di belakangnya itu adalah sumber cahaya dari matahari, tapi masih bisa terlihat benda-benda yang di luar jendela. Menarik ini ya. Oke, jadi impresi awal kameranya ini cukup menarik, cukup powerful lah untuk harga segini. Berikutnya kita coba suara speaker dari Realme 9 4G. Ini walaupun tidak dilengkapi dengan dua buah stereo speaker, tapi cuma satu speaker di bagian bawah, ternyata suaranya cukup nyaring. Dan yang saya suka adalah cukup jernih, jadi mungkin sudah memadai kalau cuma sekedar buat dengerin musik ya. Oke, secara umum impresi awal dari smartphone Realme 9 4G ini cukup menarik. Smartphone ini dilengkapi dengan layar yang imersif, kamera yang impresi awalnya juga cukup meyakinkan sekali, mungkin bisa dikatakan salah satu yang terbaik di kelasnya, dan desainnya juga tipis dan nyaman digenggam. Mungkin ini adalah salah satu smartphone yang cukup layak dipertimbangkan. Review lengkapnya nanti akan saya upload di blog. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.